Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Muhammad Sahabuddin. Pada pembelajaran matematika kali ini akan dibahas menentukan jarak dua tempat menggunakan sistem Kartesius. Di beberapa tempat penting di sebuah kawasan seperti gambar di samping, setiap skala mewakili 20 meter. Tugu keris mewakili titik acuan 0,0 atau titik pangkal. Masjid berada di koordinat 4,4. Jadi masjid itu berada pada koordinat 4, X-nya lurus 4, Y-nya lurus 4. Maka koordinatnya 4,4. Kemudian museum berada di koordinat negatif 6, negatif 4. Jadi museum itu pada sumbu X lurus negatif 6, pada sumbu Y lurus 4. Sehingga koordinatnya negatif 6,4. Kemudian bank berada di koordinat negatif 6, negatif 3. Pada sumbu X lurus negatif 6, pada sumbu Y-nya lurus negatif 3. Kemudian kantor pos berada di koordinat 4, negatif 3. 4, negatif 3. Pada sumbu X lurus 4, pada sumbu Y-nya lurus negatif 3. Sedangkan rute perjalanan dari Tugu Keris ke masjid, rute perjalanan dari Tugu Keris ke masjid adalah 1, 2, 3, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke atas. Jadi 4 ke kanan, 3 ke atas. Jadi koordinat 4,4 itu artinya 4 ke kanan, 4 ke atas. Kemudian Tugu Keris ke museum. Rute perjalanan dari Tugu Keris ke museum. Kita mulai dari Tugu Keris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke atas. 6 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Pada koordinatnya tertulis negatif 6,4. Berarti negatif 6, berarti 6 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Kemudian rute perjalanan dari Tugu Keris ke bank, dari Tugu Keris menuju bank, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kiri, 1, 2, 3 satuan ke bawah. Pada koordinat tertulis negatif 6, negatif 3. Ini artinya 6 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Kemudian rute perjalanan dari Tugu Keris ke kantor pos 1, 2, 3, 4 ke kanan, 1, 2, 3 ke bawah. Jadi 4 ke kanan, 3 ke bawah. Pada koordinat tertulis 4, negatif 3. Berarti 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan. Jarak antara masjid dan museum, masjid ke museum, karena terletak mendatar, kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satuan. Karena skalanya 20 meter, setiap satuannya 20 meter, mewakili 20 meter, berarti jarak masjid ke museum sama dengan 10 kali 20 meter sama dengan 200 meter. Kemudian jarak museum ke bank. Kita hitung, karena ini tegak lurus ya, horizontal, vertikal ya. Vertikal posisinya berarti kita hitung saja 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Berarti jaraknya 7 satuan. Karena 1 satuan itu sama dengan 20 meter, berarti jarak museum ke bank sama dengan 7 kali 20 meter sama dengan 140 meter. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah. Kita lanjutkan dengan contoh. Jajar genjang ABCD terletak pada bidang koordinat dengan koordinat titik A negatif 5, negatif 1, B 2, negatif 1, dan C 5,3. Tentukan yang pertama koordinat D dengan bantuan gambar. Artinya itu dengan menggambar titik A, B, C, kita diminta menentukan di mana letak titik D-nya supaya berbentuk jajar genjang. Kemudian yang B, panjang AB, kemudian panjang BC, tinggi jajar genjang, luas jajar genjang, dan keliling jajar genjang. Mari kita bahas satu persatu. Titik-titik koordinat tersebut dapat digambarkan pada bidang kartesius, seperti gambar ini. Jadi A-nya negatif 5, negatif 1, B-nya 2, negatif 1, C-nya 5,3. Maka D-nya bisa ditentukan, yaitu negatif 2,3. Yang B, titik A negatif 5, negatif 1, B-nya 2, negatif 1. Ditanya, berdasarkan gambar ini, pengamatan kita bisa hitung karena mendatar langsung saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jaraknya panjang AB sama dengan 7 satuan. Atau jarak titik A ke B sama dengan 7 satuan. Atau dengan cara lain, dengan menggunakan jarak antara dua titik. Rumus jarak antara dua titik. A dan B sama dengan akar X2 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi 1 dikuadratkan. Sehingga karena X2-nya 2, X1-nya ini kan X1, X2, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti X2 dikurangi X1, 2 dikurangi negatif 5. Kemudian Y2 dikurangi 1, negatif 1 dikurangi negatif 1. 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 7. Berarti 7 kuadrat. Kemudian negatif 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat. 7 kuadrat 49, 0 kuadrat 0, sehingga akar 49 sama dengan 7. Jadi panjang AB adalah 7 satuan. Kemudian panjang BC. Nah, kita cari panjang BC yang pertanyaan C. Titik B-nya 2,-1 dan C-nya 5,-3. Ini kita tidak bisa menghitung langsung karena posisinya tidak mendatar atau vertikal. Mendatar dan vertikal, tidak mendatar seperti AB, tidak vertikal seperti DE. Oleh karena itu kita gunakan rumus tadi. BC sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi 1 dikuadratkan. Sehingga karena X2-nya 5 berarti X1-nya 2, maka X2 dikurangi X1 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 kuadrat. Kemudian Y2 dikurangi 1, Y2-nya 3, Y1-nya negatif 1, maka 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 4. Maka 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Maka akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang BC atau jarak titik B ke C adalah 5. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang D. Ditanya tinggi jajar genjang. Tinggi jajar genjang, nah ini, DE. DE itu disebut tinggi jajar genjang. Ini disebut DE itu proyeksi titik D pada garis AB. Dan DE itu tegak lurus AB. Maka DE disebut tingginya.
Kita hitung saja, karena langsung tegak lurus ini ke atas langsung lurus, maka kita hitung tingginya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan tinggi jajar genjangnya. Sehingga luas jajar genjang ABCD sama dengan alas kali tinggi. Karena alasnya itu AB, tingginya DE, berarti 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi luas jajar genjang adalah 35 satuan luas. Kemudian yang E, ditanya keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA atau AD. AB dan CD itu sama. Karena AB-nya 7, maka DC-nya 7. Kemudian BC dan AD juga sama. Itu sifat-sifat jajar genjang. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Karena BC-nya sama dengan 5, maka AD-nya juga sama dengan 5. Tadi sudah dihitung BC-nya ya pada pertanyaan yang C. Sehingga keliling jajar genjang ABCD sama dengan 7 tambah 5 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 24. Jadi keliling jajar genjang ABCD adalah 24 cm, 24 satuan. Bisa dipahami anak-anak? Nah, baiklah. Silakan simak video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Kemudian setelah kalian paham, silakan kalian mencoba untuk mengerjakan soal latihannya. Jika kalian anggap video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like dan subscribe. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.